Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat senusantara yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bergabung dalam rangka presentasi penggunaan media pembelajaran SHC untuk mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan. Ya. Bapak Ibu guru hebat yang senusantara yang saya hormati, sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada yang pertama Bapak Tirto Suwondo selaku Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Yang kedua Bapak Sri Wahono selaku Ketua Dikdar Guru Mengajar untuk Nusantara. Kemudian yang ketiga Ibu Herni Susianti selaku instruktur. Bapak guru hebat senusantara yang saya hormati, pada kesempatan kali ini akan disajikan presentasi media pembelajaran menggunakan SHC untuk mata pelajaran dasar-dasar konstruksi bangunan yang akan disampaikan oleh Bu Ervina Damayanti. Untuk itu kami perkenalkan untuk petugas pada saat ini. Sebagai moderator adalah Ibu Eko Sayakti dari MTS PPI Aslam Sukoharjo. Kemudian yang menyampaikan presentasi adalah Bu Ervina Damayanti dari SMK Negeri 1 Jepara. Kemudian saya sendiri Eko Purwanto dari SMK Negeri 1 Bojongsari. Baiklah Bapak guru hebat senusantara, selanjutnya kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Ibu Eko Sayakti untuk memandu acara ini. Terima kasih. Kami serahkan ke Ibu Eko Sayakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eko Purwanto SPD MPD selaku host pada VCon kali ini. Bapak Ibu peserta diklat daring Guru Mengajar untuk Nusantara yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah, pada pagi ini kita akan mengadakan video conference. Kita akan belajar tentang dasar-dasar konstruksi bangunan dengan materi fondasi yang pada kesempatan pagi ini akan dibawakan oleh Ibu Ervina Damayanti. Untuk VCon nanti akan kami bagi menjadi dua sesi. Untuk sesi yang pertama adalah pemaparan materi oleh presenter kurang lebih 20 menit atau 30 menit, dan akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, dalam bertanya jawab nanti bisa bertanya langsung dengan cara mengaktifkan mic-nya dulu secara langsung. Setelah kami persilahkan baru menyampaikan pertanyaannya, atau bisa juga dengan bertanya lewat kolom chat. Baiklah Bapak Ibu peserta VCon, akan segera kita dengarkan bersama pemaparan materi oleh presenter kita kepada Ibu Ervina Damayanti ST. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Eko Sayakti selaku moderator dan Bapak Eko Purwanto selaku host pada acara VCon pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak Tirto Suwondo, Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Terima kasih kepada Bapak Sri Wahono, Founder Dikdar Guru Mengajar untuk Nusantara. Terima kasih kepada Ibu Herni Susianti, Instruktur Grup 2 Ki Hajar Dewantara. Perkenalkan, saya Ervina Damayanti dari SMK Negeri 1 Jepara. Bapak Ibu peserta Dikdar Gumun yang saya hormati,
Pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi ilmu memaparkan sedikit materi tentang dasar-dasar konstruksi bangunan. Kita awali dengan hal yang paling mendasar dalam ilmu bangunan, yaitu pondasi. Di sini saya mengambil klasifikasi berdasarkan elevasi kedalamannya. Berdasarkan elevasi kedalamannya, maka pondasi dibedakan menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal itu sendiri adalah struktur konstruksi paling bawah yang berfungsi meneruskan atau mendistribusikan beban bangunan ke lapisan tanah keras yang berada relatif dekat dengan permukaan tanah. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menentukan pondasi apa yang akan kita pakai. Di antaranya yaitu fungsi dari bangunan itu sendiri, beban di atasnya itu nanti untuk apa, kita harus perhatikan dahulu Bapak Ibu. Sedangkan yang kedua adalah sejarah dari tanah yang akan kita dirikan bangunan. Apakah tanah itu bekas tanah urukan, atau daerah persawahan, atau bekas sampah, atau mungkin daerah yang rawan gempa, karena nanti akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Untuk daerah perkampungan biasanya tanahnya relatif bagus, tanah kerasnya dekat dengan permukaan tanah, jadi kita bisa pakai pondasi dangkal. Untuk pondasi dangkal Bapak Ibu bisa lihat di monitor. Di sini ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan juga. Yang pertama ini adalah lapisan paling bawah, yaitu lapisan pasir. Sedangkan lapisan di atasnya itu lapisan anstampeng yang terdiri dari batu kosong tanpa spesi. Spesi itu adalah campuran antara semen dan pasir Bapak Ibu dengan perbandingan tertentu. Untuk bangunan di bawah permukaan tanah kita pakai spesi dengan perbandingan 1:4. Untuk bangunan di atas permukaan tanah biasanya kita pakainya 1:8. Itu kita gunakan untuk pasangan dinding. Kita kembali pada anstampeng tadi Bapak Ibu. Untuk mengisi sela-sela batu kosong itu kita isi dengan pasir. Fungsinya untuk apa batu kosong dan lapisan pasir di bawahnya? Mereka berfungsi untuk drainase pada bangunan tersebut. Karena kita tahu di bawah permukaan tanah itu ada aliran air. Nah, aliran air itu nanti kita sediakan drainase di situ, jadi aliran air tidak merusak bangunan di atasnya maupun bangunan badan pondasi. Sering kita lihat di daerah perumahan, tembok-temboknya sering terjadi retak-retak dan lantainya anjlok. Itu kadang bukan karena kualitas bangunannya yang kurang bagus, tapi perlakuan kita terhadap tanah di bawahnya pada saat kita pasang pondasi itu kita kurang teliti. Biasanya daerah perumahan itu awalnya dari daerah persawahan yang diuruk. Jadi tanah daerah persawahan itu cenderung lebih lembek sehingga lapisan tanah kerasnya itu berada jauh di bawah permukaan tanah. Untuk itu kadang kita salah pada waktu pemasangan pondasi. Harusnya kita memakai pondasi dalam. Tapi pondasi dalam ini bermacam-macam juga. Ada yang pakai stros, ada yang pakai tiang pancang. Tiang pancang ini kalau kita sering menyebutnya itu paku bumi. Tapi untuk perumahan apakah harganya bisa terjangkau kalau kita pakai paku bumi? Tentu saja ini sangat sulit Bapak Ibu. Lalu bagaimana penerapannya untuk perumahan? Kita bisa pakai cerucuk bambu, pemasangan pondasi dengan cerucuk bambu. Jadi bambu ini kita tanam sejauh tanah keras dengan jarak tertentu. Kalau untuk lantai 1, perumahan lantai 1 itu jarak 50 cm sampai 60 cm cukup. Ini kita pasang sejauh tanah keras. Kemudian baru di atasnya kita pasangi pondasi. Nah, ini contohnya pemasangan pondasi dengan cerucuk bambu.
Itu tadi untuk pemasangan pondasi dalam, tapi untuk daerah perumahan. Bagaimana kalau daerah itu merupakan daerah lintasan gempa? Itu perlakuannya berbeda lagi, Bapak Ibu. Nah, kita tidak bisa masang pondasi dengan pondasi menerus ataupun pondasi dangkal. Karena apa? Lintasan gempa nanti akan memporak-porandakan pondasi di bawahnya. Oleh karena itu, kita pasang dengan pondasi telapak. Pondasi telapak ini kita sering menyebutnya cakar ayam. Jadi pondasi telapak kita pasang pada titik-titik tertentu di kolom-kolomnya saja. Ini termasuk struktur bangunan. Yang namanya struktur bangunan itu kita cari gampangnya saja, yang bahan dasarnya itu pakai cor beton. Jadi ada yang vertikal itu namanya kolom, terus yang horizontal itu yang di atas namanya balok, sedangkan yang di bawah namanya slope. Kita pasang pondasi telapak pada kolom-kolomnya saja, lalu dihubungkan dengan slope. Yang horizontal itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di monitor, itu ada balok dua di atas sama di bawah. Yang di bawah itu untuk mengikat kolom biar tidak metar istilahnya, jadi kita pasang slope. Kemudian di atasnya ada balok. Nah, pondasinya itu cukup di titik-titik kolomnya saja. Ini untuk menghindari rusaknya pondasi karena lintasan gempa. Lain halnya jika kita ingin membangun bangunan 2 lantai atau lebih, kita bisa menggunakan 2 macam jenis pondasi. Yang pertama yaitu pondasi telapak yang kita pasang pada kolom-kolomnya, dan yang kedua dengan ditambah pondasi menerus. Fungsi dari pondasi menerus di sini untuk mendukung slope yang ada di atasnya. Karena apa? Beban bangunan 2 lantai itu lebih berat Bapak Ibu. Jadi kalau tidak didukung dengan pondasi menerus, otomatis nanti slope-nya itu akan besar dimensinya, dan ini akan lebih boros. Cost-nya itu lebih besar karena besinya pun juga akan lebih banyak. Baik, kita bisa langsung ke evaluasi. Untuk evaluasi yang pertama, bagian struktur gedung di bawah ini yang berfungsi sebagai drainase adalah, tadi di depan sudah kita bahas pada waktu kita bahas tentang pondasi dangkal, untuk drainase adalah anstampeng. Kita masuk ke evaluasi yang kedua. Spesi yang kita gunakan untuk pasangan pondasi adalah pasangan pondasi yaitu berada di bawah permukaan tanah, berarti kita pakai komposisi 1:4, itu namanya truss ram. Kita masuk ke evaluasi ketiga. Di bawah ini yang termasuk struktur utama gedung adalah struktur yang terbuat dari cor beton, berarti kolom. Yang keempat, pondasi apa yang sebaiknya kita gunakan untuk membangun rumah di daerah rawan gempa? Berarti yang kita pasang di kolom-kolomnya saja ya Bapak Ibu. B. Untuk yang kelima, pondasi batu bata bisa kita gunakan untuk, nah ini batu bata ini karena tidak mendukung struktur, jadi tidak untuk kekuatan, berarti ini ke taman. Demikianlah tadi Bapak Ibu presentasi saya pada pagi hari ini. Dan ini adalah profil saya. Nama saya Ervina Damayanti, mengajar dasar-dasar konstruksi bangunan instansi SMK Negeri 1 Jepara. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Eko Sayekti, monggo. Ya, terima kasih Ibu Ervina atas paparan materinya yang sangat bagus sekali ya Bapak Ibu. Materi yang disampaikan sangat terkait dengan ke dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baiklah, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan bertanya langsung boleh, atau boleh bertanya lewat kolom chat. Monggo, kami persilahkan.
Oh ya, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat nih, Ibu Ervina. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hartini. Saya bacakan. Janji mangga. Ya. Bu, kamar mandi lantai atas rumah saya rembes. Dulunya rumah perumahan, kemudian dijadikan rumah panggung, ditambahi pondasi telapak. Nah, ini kira-kira sudah kuat atau belum? Gitu Bu, itu pertanyaan dari Bu Hartini. Monggo untuk Bu Ervina bisa langsung menjawab. Iya, terima kasih. Menarik sekali pertanyaan dari Ibu Hartini tadi ya Bu ya. Itu tadi tentang kamar mandi yang rembes dari lantai 2 sama perumahan yang dijadikan rumah panggung dengan ditambah cakar ayam atau pondasi telapak. Baik. Untuk pondasi telapak itu kita lihat teori awalnya yaitu tentang tanah keras. Kalau di perumahan kita lihat dulu apakah perumahan tadi itu bekas persawahan, area persawahan atau bukan. Kalau lewat area persawahan itu nanti kita harus tambahkan cerucuk bambu agar pondasinya tadi tidak anjlok. Jadi tidak merusak bangunan di atasnya. Itu bisa kita tes kalau memang kita nggak tahu sejarahnya seperti apa, bisa kita tes dengan langsung kita kasih cerucuk bambu Bapak Ibu. Jadi bambu itu kita bikin seperti bambu runcing gitu, terus kita tancapkan sejauh tanah keras. Kita bisa pakai palu di atasnya dengan bantuan palu. Nanti kita sampai di mana tanah itu. Kalau memang sudah susah, sudah nyampe tanah keras, nanti bisa langsung kita pasang pondasi telapak. Begitu. Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang kamar mandi yang rembes, cor-coran yang rembes hingga kehujanan ya kayaknya tadi Bu Hartini ya. Itu kita lihat pada waktu ngecor dulu itu pakai pompa atau enggak. Maksudnya ada beton yang kita buat sendiri dengan adukan sendiri dengan bantuan molen kecil. Ada beton yang kita beli langsung ke ready mix. Jadi itu kualitasnya sudah terjamin pada waktu diaduk, tapi pada waktu dituang dengan pompa kita tidak tahu apakah terjadi segregasi atau tidak. Segregasi itu maksudnya batuan itu kan berat jenisnya lebih berat dari pasir dan air semen itu sendiri. Jadi otomatis dengan gaya gravitasi kan batuan-batuan itu akan jatuh lebih dahulu berada di bawah. Kemudian di atasnya baru pasir dan di atasnya lagi air semen. Kalau air semennya kering itu nanti cenderung yang di bawahnya yang batu-batuan itu akan tidak terisi dengan semen. Jadi keropos dan mudah rembes. Oleh karena itu biasanya kalau untuk ngecor plat itu bisa kita kasih tambak di pinggir-pinggirnya, kita kasih pasangan bata atau kita kasih adukan keliling. Nah, terus kita kasih air menggenang. Jadi harus selalu dalam kondisi basah sehingga air semen itu bisa merembes ke bawah dan mengisi celah-celah dari batuan-batuan itu Bapak Ibu. Dengan demikian pada waktu pengikatan antara semen, pasir, dan batuan itu semuanya akan pada terisi oleh air semen sehingga tidak keropos. Itu mungkin pada waktu ngecor dulu setelah selesai langsung ditinggal tanpa dikasih air menggenang. Saya kira begitu. Gimana, apakah Bu Hartini sudah puas dengan jawaban saya? Pertanyaan ada lagi yang bertanya, Bapak Ibu? Demikian tadi ya untuk jawaban dari Bu Ervina untuk Bu Hartini. Berikutnya ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Bapak Sutikna ya. Pertanyaannya adalah
cor rumahnya sudah memakai bahan yang bagus, tetapi kok dalam prakteknya tuh masih rembes. Itu kira-kira permasalahannya apa itu, Ervina? Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Sutikna tadi ya. Ini saya rasa pertanyaannya tidak jauh berbeda dari pertanyaan Ibu Hartini yang kamar mandinya bocor. Tapi ini Bapak Sutikna sudah mengambil inisiatif dengan bahan-bahan yang terbaik. Mahal pun tidak apa-apa katanya ya Pak. Iya itu bagus. Mahal pun nggak apa-apa dengan bahan-bahan terbaik, dengan semen yang banyak tentunya. Tapi masih tetap rembes. Nah, itu tadi ada kaitannya dengan apa yang sudah saya utarakan tadi ke Ibu Hartini, itu masalah pada waktu pelaksanaan. Jadi kita bisa lihat kadang kita tidak memperhatikan pada waktu kita pakai ready mix, kita sewa pompa, di sana disemprot dengan kekuatan tinggi. Nah, itu nanti yang menyebabkan batuan jatuh terlebih dahulu, Bapak. Ketika batuan jatuh terlebih dahulu, kemudian pasir dan air semennya itu kadang kurang merata karena dia datangnya kan mesti belakangan karena air biasanya ngambang di atasnya cuma sedikit sehingga ya itu tadi karena tidak ada air menggenang dia kurang bisa untuk mengisi pori-pori di bawahnya. Nah ini memang biasanya kesalahan pada waktu ngecor itu di situ, kurang memperhatikan pada waktu sehabis pengecoran. Memang biasanya tukang-tukang kan kalau ngecor itu sudah pekerjaan yang berat, ketika pekerjaan berat sudah selesai, biasanya sering banyak yang melupakan dan langsung pergi karena sudah merasa finish. Tapi padahal itu masa pengikatan semen itu sampai 28 hari. Jadi selama 28 hari itu kita usahakan cor-coran itu selalu tergenang. Sehingga setiap pori itu tidak ada kesempatan untuk bolong, selalu terpenuhi dengan air semen. Begitu Bapak. Ada pertanyaan yang lain monggo Ibu Eko Sayekti. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya sudah capek apa ya? Kalau gitu saya yang bertanya ya Bu ya. Keluar dari tema nggak apa-apa ya Bu ya. Iya. Sebenarnya boleh Bu. Saya itu penasaran itu loh. Bu Ervina ini kan seorang perempuan ya. Ini kan kalau materi apa jurusan yang diambil itu kan kayaknya lebih cocok ke laki-laki gitu loh. Nah, lebih ribet gitu loh kalau buat perempuan. Tapi kenapa dulu Bu Ervina kok bisa tertarik gitu loh Bu ngambil jurusan kuliah yang itu gitu loh. Demikian Bu pertanyaannya, maaf ya kalau melenceng. Waduh, ini untuk pertanyaan yang tiga ini pertanyaan spesial ini dari Ibu Eko Sayekti. Ini berarti saya harus curhat di sini ini. Baik, enggak apa-apa Bu, boleh, enggak apa. Kenapa saya memilih teknik sipil? Mengapa saya memilih teknik sipil pada waktu saya kuliah? Itu sebenarnya ceritanya panjang itu Bu. Dulu itu saya akrab sekali sama bapak saya. Nah kemana-mana itu sering bareng. Bapak saya itu ngefans banget sama Pak Karno, presiden kita yang pertama. Sering cerita gitu. Itu Monas yang bikin itu Pak Karno. Walaupun presiden tapi dia itu insinyur. Nah dari situ saya bertekad, wah saya juga harus hebat ini bisa jadi kebanggaan bapak saya gitu. Makanya saya ex-koncern cowok-cowok apa-apa, yang penting bisa jadi insinyur. Tapi ternyata setelah lulus keluarnya ST Bu, sarjana teknik bukan insinyur lagi. Saya kira gitu. Nanti kalau saya cerita banyak nanti malah yang lain bosan. Monggo dilanjut mawon Ibu Eko Sayekti. Menarik sekali ya Bapak Ibu materi pada pagi hari yang disampaikan oleh Bu Ervina, sangat menambah wawasan buat kita ya, walaupun seorang ibu tapi kita juga
tahu lah sedikit ya tentang teorinya membuat fondasi rumah yang bagus begitu ya. Baiklah, jika ada yang bertanya lagi, mungkin untuk Ervina sebagai presenter akan menyampaikan sedikit penguatan atau kesimpulan seperti itu, Bu. Kami persilakan jika ada. Jadi dari diskusi kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kalau kita bisa tarik kesimpulan, pada saat kita mau membangun rumah, hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan yaitu yang pertama adalah pondasi itu sendiri dan hal-hal yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama adalah fungsi dari bangunan itu sendiri, untuk apa nanti kita mendirikan bangunan itu, apakah untuk aula untuk orang banyak ataukah untuk tempat tinggal ataukah tempat usaha. Itu karena beban yang di atasnya nanti juga mempengaruhi kekuatan pondasi. Sedangkan yang kedua yaitu sejarah tanah di bawahnya, apakah itu dari tanah yang lembek atau tanah yang sudah cukup kuat, cukup keras untuk didirikan pondasi. Itu harus kita ketahui sejarahnya terlebih dahulu, dan harus ada penelitian, sedikit penelitian sebelum kita melakukan menentukan pondasi apa yang akan kita pakai. Penelitian ini tidak harus seperti kita kalau mengadakan penelitian untuk sekolah gitu, enggak. Kita cukup survei, kita tanya-tanya tetangga sekitar, dulunya seperti apa tanah itu, terus kita jajaki sendiri aja, kira-kira itu sudah cukup kalau untuk tempat tinggal. Tapi kalau untuk bangunan yang proyek atau apa, proyek-proyek pemerintah, memang harus ada survei dan penelitian dari para konsultan. Jadi terutama itu kesimpulannya, untuk mendirikan bangunan kita harus perhatikan pondasinya terlebih dahulu, dan beban apa nanti yang ada di atas pondasi dan juga yang di bawah pondasi itu sudah kuat atau belum. Saya kira begitu. Monggo saya kembalikan pada Bu Eko Sayekti dan Pak Eko Purwanto. Monggo. Terima kasih Bu atas penjelasan pemaparannya semuanya dari Bu Ervina. Baiklah Bapak Ibu, karena memang waktunya sudah sudah cukup, maka akan segera kita tutup. Saya selaku moderator ya, jika dalam memandu jalannya acara Fikon kali ini banyak yang tidak berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Eko Purwanto selaku host. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Eko Sayekti yang sudah memandu acara ini. Sungguh luar biasa dan menarik sekali tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Ervina Damayanti tentang bagaimana membuat pondasi. Ternyata kata kuncinya bahwa kalau kita mau ngecor itu bahwa pori-porinya harus rapat sehingga nanti tidak ada yang bocor. Dan sungguh luar biasa di tengah siswanya yang mungkin kaum laki-laki semuanya, ini Bu Ervina tetap fight, tetap semangat untuk mengajarkan bangunan. Bapak dan Ibu hebat senusantara, demikian tadi pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Ervina Damayanti. Kami yang bertugas pada saat ini, Bu Ervina Damayanti sebagai presenter, Ibu Eko Sayekti sebagai moderator, dan saya sendiri Eko Purwanto sebagai host. Apabila kami dalam memandu acara ini banyak hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.